Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Osin teman-teman. Salam sehat dan tetap profit ya teman-teman. Di hari Minggu ini di tanggal 29 Mei ya teman-teman. Selamat juga ya buat ibadah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini gimana market ya teman-teman ya. Kita selama 1 minggu belakangan ini dan minggu-minggu yang lalu sampai 8 minggu ya, Bitcoin tuh ke arah yang memang belum stabil ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman ke Bitcoin Rainbow Price Chart ya, yang saya selalu bilang, saya juga ada video-video sebelumnya bahwa kita sebenarnya di sini tuh di tahap yang udah mau biru ya teman-teman ya, di mana di sini ada tulisnya basically a fire sale ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sinilah kalau teman-teman yang bermain sport dan teman-teman yang menggunakan uang dingin, sangat-sangat dingin, teman-teman cicil, ini udah area-area sell ya teman-teman ya. Maksudnya fire sale teman-teman ya, maksudnya diskon teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, asal pegang koin Bitcoin, ETH, BNB, teman-teman nggak usah khawatir. Ya, karena apa? Kalau teman-teman buat long term, teman-teman bisa cicil. Saya selalu bilang, cicil jangan harga-harga di atas, cicil dengan titik-titik spot-spot yang terendah. Dan kalau di sini kan teman-teman lihat ya, kan kita juga tahu ya, Bitcoin halving juga 2024 ya, biasanya 1 tahun setelah Bitcoin halving tuh dia akan lanjut ke burannya teman-teman. Jadi memang teman-teman harus sabar ya, dan nggak tahu kapan tahun ini akan naik lagi ya teman-teman. Kembali lagi ya teman-teman harus menggunakan uang yang sangat-sangat dingin. Dan di sini kita kalau dari Bitcoin dan Bitcoin memang saat-saatnya kita juga kalau memang ada uang dana lebih ya bisa cicil ya teman-teman ya. Dan di sini jangan sampai nanti kalau sudah ada kuning atau ke merah, teman-teman baru FOMO dan alisnya teman-teman nyangkut lagi gitu. Dan terus berulang kalau kayak gitu ya kembali kita tidak akan profit. Dan memang di sini mental kita tuh diuji saat market tidak stabil, saat market downtrend, saat market sideways tuh kita butuh sabar ya teman-teman ya. Ya kembali lagi banyak orang yang juga udah frustasi ke kripto, ada frustasi juga ke saham, ada yang frustasi akhirnya di forex juga frustasi dan akhirnya ya kembali lagi ya tidak terjun ke investasi. Nah kembali lagi kalau teman-teman lagi seperti ini mendingan teman-teman liburan karena menenangkan pikiran itu sangat bagus. Jadi saat kita pikiran tenang, kita akan bisa trading dengan baik. Ya, teman-teman, hari ini kita coba cek secara teknikal ya. Kalau Bitcoin ini memang di area masih di atas support ya, support hariannya di 28.302 ya teman-teman ya. Di sini memang masih untuk fast trade di sinyal sistem saya itu masih sinyal sell ya teman-teman yang belum ada sinyal buy ya. Dan di sini memang apa namanya, kita bisa lihat bahwa Bitcoin tuh seperti kayak ya masih di pertengahan ya, di ambang antara mau benar-benar mau turun lagi atau memang mau naik ya. Karena nggak ada yang tahu ya teman-teman ya di sini mau sehebat analisa apapun, sejago kita dalam technical itu bisa aja bisa dipatahkan oleh big money ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lagi di time frame-nya 30 menit ya lebih, kalau biasa saya kalau main long atau future atau saya main forex, nah kalau kayak gini kalau di sekitar segini mah udah saatnya TP long ya teman-teman ya, atau TP buy ya teman-teman ya di sini. Nah, terus kemudian teman-teman kalau buat yang bermain spot gimana? Nah, saya selalu bilang kalau mau buat spot teman-teman bisa, kalau dia tembus di 28.000 teman-teman bisa cicil, dan kalau misalkan nanti seandainya kata dia tembus lagi di 25.000 ya teman-teman bolehlah cicil tambahan ya, karena kapan lagi dapat harga yang mau seperti ini ya teman-teman. Jadi kembali lagi di sini bukan ajakan beli atau jual, tapi kembali teman-teman menggunakan money management dan memang uang yang sangat dingin. Jadi kalau misalkan teman-teman ada uang dingin cuma 500.000 ya teman-teman bisa cicil. Jangan sampai teman-teman, wah saya ada duit 5 juta nih, saya mau spekulasi beli. Ya, kalau kembali lagi teman-teman tidak mempelajari teknikal ya teman-teman bisa habis semua tuh 5 juta. Karena saya di forex juga sama teman-teman, saya bisa cepat dapat uangnya tapi cepat juga hilang kalau kita tidak bisa jaga psikologi kita ya. Nah, kalau saya sendiri saya akan main cepat ya teman-teman, mau di Bitcoin, mau di ETH atau mau di ini benar-benar saya akan bermain cepat ya. Karena dengan kondisi seperti ini masih belum tembus di 32.500, ini masih belum fase naik ya teman-teman ya. Jadi di sini memang masih
di area-area support di 28.000 sampai 30.000 lah teman-teman ya. Kalau ditembus sudah 32.000 tuh udah ya ada tahap awal yang teman-teman ya bisa lega lah ya. Nah, teman-teman, saya mau bahas salah satu token ya kalau teman-teman hari ini ke Mirror Fun ya teman-teman ya. Di sini dia adalah games ya berbasis dengan Web3 ya teman-teman, dan dia bisa berdiri di berbagai jaringan. Dan di sini dia ada launchpad-nya teman-teman ya. Teman-teman ke launchpad-nya ya. Di sini dia ada launchpad-nya, ada di Binance, ada di Galer, ada di Get.io, Crystal, NG Starter, Fractal, dan official website ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di jadi di sini teman-teman bisa beli tiketnya ya untuk ikutin launchpad-nya, dan memang sini sudah habis ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman sekarang lagi di Get.io ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di Galer. Teman-teman di sini bisa di Galer. Bisa kalau memang teman-teman berminat, teman-teman sesuai dengan proyek teman-teman juga bisa ikutin launchpad-nya ya. Jadi teman-teman beli tiket buat gamenya ya teman-teman ya. Dan di sini kemudian kita bisa lihat nih teman-teman ya. Jadi dia ada gamenya yang berbasis teknologi bertenaga AI ya, artificial intelligence ya teman-teman ya. Jadi dia ada play to earn gamenya, dan dia juga di sini juga ada tiga game ya, tiga jenis game yang nanti bisa dimainkan di mana. Tadi dia ada Brawl of Mirrors, ada Mirama, ada Beacon ya, dan ini sudah ada. Dan kemudian kalau kita lihat dari roadmap-nya teman-teman ya, kita langsung lihat roadmap-nya di Q1. Dia udah solusi lintas cerminnya sudah. Q2-nya dia ada list pasar, pembaruan situs web resmi, dan dia ada tes alpha MOBA ya, game MOBA-nya. Terus kemudian tes beta ARPG, kemudian tes beta MOBA. Di Q3-nya teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini. Q3-nya dia ada rilis platform sewa versi 1, tokenomics-nya, kemudian token di jaringan uji, game di testnet, tes beta RPG, kemudian ada Beacon ya yang game keduanya, kemudian di fase keempatnya adalah game live ya, dan pengembangan ada Beacon, ada dia prototype, aksi artificial intelligence, dan ekspansi mesin ya. Dan di sini dia timnya juga ada Chris, ada Jonas ya. Nah teman-teman tadi juga bisa lihat ke Twitternya dia. Kemudian ada Jalin, ada Madam ya, dan dia juga mitra ya dengan Galaxy, FTX Venture, Crypto, dan lain-lain ya teman-teman bisa baca di sini, dan dia ada kemitraannya juga ya. Nah di sini kalau misalkan teman-teman ke dokumennya ya teman-teman ya, ke dokumen micro.fund ya teman-teman bisa baca di sini white papernya ya. Dan kalau kita lihat yang sudah diselesaikan yaitu di Q4 2021 yaitu Mirror NFT launch sudah, Soul Chips NFT launch sudah, Mirror NFT in-game 3G model sudah, kemudian dia juga di blockchain game analysis sudah, dia first game related parties juga sudah. Ya, ini sudah ya teman-teman ya sudah dikerjakan. Kemudian di Q1 2022 dia sudah mengumpulkan 4 juta dolar ya teman-teman dari investor di selama public round ini ya teman-teman ya. Private round teman-teman. RPG game demo, kemudian dia juga ada MOBA games demo production, kemudian nanti dia ada game concept release dan RPG game demo, MOBA game demo, dan ARPG alpha test ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat juga di roadmap yang selanjutnya tadi teman-teman juga sudah lihat ya. Jadi ini masih progresnya ya untuk next roadmapnya ya. Apakah memang si Mirror Gen 2 memang benar-benar kerjain sesuai dengan proyek, kita selalu update ya kalau teman-teman memang trading di sini ya. Nah, kembali lagi kalau trading di koin micin atau apa teman-teman harus menggunakan yang uang yang siap hilang ya teman-teman ya. Memang pasti seperti kayak gini, jangan brutal ya teman-teman ya. Teman-teman boleh sebar ke koin-koin, token-token yang kira-kira ada potensi, dan teman-teman bisa lupakan karena kalau di sini teman-teman mengharapkan langsung naik puluhan, ratusan, ribuan persen itu akan sulit ya teman-teman ya. Kalau benar-benar teman-teman nggak ambil dari awal ya. Nah kalau kita lihat ke Nah, ini juga salah satu di OpenSea-nya ya, collection mirror world-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, bisa kalau memang ini juga bisa buy tentang mirror world-nya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, terus kemudian teman-teman bisa ke Twitter-nya, langsung di join mirror world ya teman-teman ya. Twitter-nya di sini.
teman-teman bisa buka di sini. Nah, di sini ada berapa member? Oke, bentar ya teman-teman. Nah, di sini, oke. Nah, di sini ada 27.800 ya followers ya. Dan dia join di Agustus 2021 ya. Jadi di sini dia teman-teman bisa follow, bisa update Twitternya juga ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi di sini belum launching di CoinMarket, CoinGecko, baru dia private sale. Dan kalau kita lihat dari tokenomics-nya ada berapa ya teman-teman ya? Tokenomics-nya ada di sini teman-teman. Nah, tokenomics-nya ada di oke, Miro Economic. Nah, tokenomics-nya ada. Nah, sorry teman-teman agak lemot ya. Di sini tokenomics-nya dia akan supply 1,5 miliar ya token ya, sampai 2 ya teman-teman ya. Dan di sini dia ada partnership-nya 5%, ada liquidity-nya 3%, ada private sale-nya 10%, ada strategi round-nya 10%, ada public share IDO-nya 1%, ada nanti airdrop-nya 2% juga, buat timnya 20%, buat advisor ya 4%. Jadi sebenarnya sebuah token yang bagus selalu ada advisor ya teman-teman ya, karena tidak ada advisor tuh karena kita di sini developer juga harus benar-benar memikirkan kinerjanya sekarang sampai ke depannya ya, makanya dia harus ada advisor. Dan saya setuju untuk seperti ini ya teman-teman ya. Ya, kemudian kalau tim dia 20% ya untuk ya kalau semakin dapat dana yang makin besar ya semakin semangat developernya juga kerja ya teman-teman ya, sesuai dengan roadmap media. Dan ini ada reserve 45% tuh buat cadangannya ya di token ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi Mirror ini apakah memang sesuai dengan teman-teman atau tidak ya. Nah, nanti teman-teman kembali lagi ke teman-teman juga ya. Dan sini saya hanya bagikan, bukan hanya informasi, bukan hanya untuk ajakan beli atau jual ya teman-teman. Kembali lagi ke keputusan teman-teman ya, karena uang teman-teman juga cuan buat teman-teman juga, dan loss ya teman-teman, loss juga karena di sini saya juga berhati-hati dan saya sendiri juga masih melihat ya di sini ya apakah memang Mirror ini bagus untuk saya trading atau tidak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang teman-teman yang mau saya share buat teman-teman subscriber saya. Semoga channel ini bermanfaat. Teman-teman bisa share, bisa like, bisa komen, dan bagikan ke teman-teman lain. Oke, salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.